Ultimate Martial Divine King, episode 93. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hati-hati, setelah Raja Monyet Hantu bertanduk satu mengejar orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Mu Feng menggendong Hao Zi yang berlumuran darah di bawah perlindungan Chu Hen dan pergi dengan tergesa-gesa. Kota, Monyet Hantu bertanduk satu maju gelombang demi gelombang, terus-menerus melancarkan serangan ganas ke arah Chu Hen. Chu Hen memegang tombak panjang di tangannya, dan cahaya tombak yang tajam bermekaran di udara. Darah berceceran, niat membunuh memenuhi udara, dan cahaya dingin itu menyilaukan. Satu demi satu, Monyet Hantu bertanduk satu mati di bawah tombak Chu Hen. Merasa, tombak dingin yang memancarkan cahaya hitam menusuk tubuh Monyet Hantu seperti tahu. Detik berikutnya, seekor Monyet Hantu menyerbu dari kiri dan kanan, memamerkan taring dan cakarnya ke kepala Chu Hen. Tatapan Chu Hen berubah dingin. Bersamaan dengan itu, ia melepaskan tombak penghukum iblis di telapak tangannya, dan kedua tangannya berubah menjadi telapak tangan, menyerang Monyet Hantu. Bang, bang, dua getaran tumpul saling tumpang tindih, dan kedua Monyet Hantu bertanduk satu itu menjerit pilu. Tubuh mereka dipukuli hingga membungkuk, dan organ-organ dalamnya beterbangan keluar. Chu Hen menarik tombak penghukum iblis dari dada Monyet Hantu di depannya, lalu melirik ke arah yang ditinggalkan Mu Feng dan Hao Zi dari sudut matanya. Melihat mereka berdua telah berhasil pergi, Chu Hen memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Ada terlalu banyak Monyet Hantu bertanduk satu, dan jika dia terus bertarung dengan mereka, dia hanya akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Bertahan hidup di pegunungan tanpa tulang selama hampir sebulan telah memberi Chu Hen banyak pengalaman dalam melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, Chu Hen berhasil lolos dari kejaran Monyet Hantu bertanduk satu dan berhasil lolos dari kesulitan tersebut. Chu Hen membalik pohon yang rimbun, sedikit menenangkan aura yang agak kacau. Kalau dipikir-pikir, tadi rasanya benar-benar mendebarkan. Untungnya dia tiba tepat waktu, kalau tidak, dia harus mengambil mayat Hao Zi. Namun, melihat kondisi Hao Zi, lukanya jelas tidak ringan. Kondisinya masih belum diketahui. Bajingan itu, Chu Hen menyipitkan matanya sedikit, dan jejak dingin muncul di matanya. Mendengarkan apa yang dikatakan Li Huiye dan Zhou Lu, Chu Hen berpikir bahwa orang-orang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran itu tidak lebih dari sekadar memanfaatkan Hao Zi, dan setelah memanfaatkannya, paling-paling mereka akan berubah menjadi bermusuhan dan menolak untuk berbagi buah asal darah dengan mereka. Siapakah yang mengira bahwa membelakanginya adalah satu hal, tetapi kemudian benar-benar membakar jembatan setelah melewatinya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, caranya melakukan sesuatu sangat kejam. Chu Hen berpikir dalam hati, jika itu adalah seseorang dari generasi yang sama dengannya dan dari perguruan tinggi tingkat tinggi lainnya, mereka mungkin tidak akan melakukan hal seperti itu. Tepat pada saat ini, suara samar pertempuran terdengar oleh Chu Hen. Hati Chu Hen sedikit terkejut, dan tatapannya menyapu ke arah hutan yang dalam dan suram. Siapakah orang di sana? Setelah ragu sejenak, sosok Chu Hen bergerak, dan dia melompat, mendarat dengan mulus di batang pohon besar lainnya. Selanjutnya, Chu Hen dengan hati-hati menuju ke arah suara itu. Semakin dekat dia, semakin intens fluktuasi energinya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak lama kemudian, pemandangan pertempuran besar muncul di depan Chu Hen. Chu Hen bersembunyi di balik pohon besar dan mengamati dengan tenang. Hal pertama yang terlihat adalah seekor ular piton raksasa yang panjangnya puluhan meter. Yang lebih menakutkan lagi, ular piton raksasa ini berkepala dua, dan terdapat 3 pasang sayap tipis transparan di punggungnya. Sisik-sisiknya yang cerah dan bersih tersusun rapat, dan pola jaringnya yang gelap tampak indah dan memancarkan aura berbahaya. Ular piton berkepala dua bersayap 6, Chu Hen terkejut, dan secercah keseriusan muncul di antara alisnya. Ini adalah iblis besar tingkat ke-8, sebanding dengan Wu Xiu, yang berada di tingkat ke-8 alam pembukaan elemen. Bahkan jika dibandingkan dengan Raja Monyet Hantu bertanduk satu, ia jauh lebih kuat. Ledakan, angin kencang mendatangkan malapetaka, dan angin kencang bertiup ke segala arah. Serangan ular piton berkepala dua bersayap 6 itu luar biasa ganas. Ekornya yang berotot kekar menyapu bagai angin musim gugur yang menyapu daun-daun gugur. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dan tebal terbelah dua, dan serpihan kayu serta debu beterbangan tak terkendali. Tubuh ular piton berkepala dua bersayap 6 bagaikan baja, dan kemanapun ia pergi, semuanya hancur. Chu Hen,
yang bersembunyi di balik bayangan, diam-diam terkejut. Kekuatan iblis besar tingkat 8 benar-benar mengerikan. Jika orang biasa dicambuk olehnya, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Ketika Chu Hen melihat orang yang bertarung melawan ular piton berkepala 2 bersayap 6, dia sedikit terkejut. Orang itu sebenarnya seorang gadis muda. Ia mengenakan gaun putih panjang yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan anggun. Rambut panjangnya yang lembut dan indah mencapai pinggang, alisnya ramping, dan matanya yang indah bak bintang. Bibirnya yang mungil dan berwarna ceri sedikit mengerucut, dan ia tampak begitu memikat. Di tangannya yang ramping dan indah, tergenggam sebilah pedang berharga yang ringan. Cahaya perak yang menyilaukan berkelap-kelip di badan pedang itu, lincah namun mengesankan. Itu dia. Ketika Chu Hen melihat penampilan gadis itu dengan jelas, ia tiba-tiba tertegun. Riak air samar muncul di benaknya yang tenang, dan suatu denyutan hati di lubuk hatinya seakan dipetik lembut. Dalam pikiran Chu Hen, sebuah kejadian kebetulan yang terjadi hampir 2 bulan lalu tiba-tiba muncul. Saat itu, Chu Hen sedang memilih senjata di paviliun King Yun. Setelah itu, ia secara tidak sengaja tertarik pada sebuah gelang bertahtakan batu permata biru di atas meja. Tepat saat Chu Hen hendak mengambil gelang itu, gadis lain juga menyukainya. Ujung jari mereka berdua tanpa diduga bersentuhan satu sama lain. Kenyataannya, itu hanya kesalahpahaman kecil yang tidak disengaja. Namun, karena suatu alasan yang tidak diketahui, saat itu Chu Hen merasakan suatu perasaan yang tidak dapat dijelaskan menjalar dari ujung jarinya hingga ke lubuk hatinya. Kehangatan samar, dan sedikit kesegaran. Rasanya seperti kuncup dari sejenis emosi yang telah tersentuh samar-samar. Tentu saja, Chu Hen juga terpana oleh penampilan pihak lain, dan inilah alasan mengapa Chu Hen langsung ingat bahwa gadis di depannya adalah gadis yang ditemuinya di paviliun King Yun. Kurasa namanya, Meng Chang, atau semacamnya, gumam Chu Hen pelan. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara gadis itu dan ular piton berkepala 2 bersayap 6 semakin sengit. Benturan esensi inti dan kekuatan iblis memicu gelombang arus udara yang kacau. Ular piton berkepala 2 bersayap 6 menegakkan tubuhnya, dan pupil vertikalnya berkilauan dengan kilatan yang mengancam. Lidahnya yang merah tua bercabang terus-menerus menjulur masuk dan keluar. Tak lama kemudian, ular piton berkepala 2 dan bersayap 6 membuka mulut beracunnya dan menyemburkan 2 sinar cahaya, satu merah dan satu putih. Arus udara yang panas dan dingin menyebar. Sinar cahaya merah berubah menjadi bola api, sedangkan sinar cahaya putih berubah menjadi es yang tajam. Melihat ular piton berkepala 2 bersayap 6 melancarkan serangan dengan 2 atribut berbeda, es dan api, Chu Hen, yang berdiri di pinggir lapangan, sedikit mengernyit. Ia tak bisa menahan rasa khawatirnya terhadap gadis itu. Namun, mata indah gadis itu sedikit terfokus, dan sosoknya yang anggun berkilau bagai kupu-kupu roh. Sambil menghindari bola api itu, ia mengangkat pergelangan tangannya pelan-pelan, dan pedang di tangannya menebas es itu. Ding! Es itu pecah dan meledak, berubah menjadi ratusan ribu pecahan es yang berkilauan.